Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Katolik bersama saya Ibu Maria Immaculata SPD. Materi kedua dari bab 1 ini adalah gereja sebagai persekutuan terbuka. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, menjelaskan perubahan cara pandang dari gereja hierarkis piramida menjadi gereja persekutuan umat Allah. Yang kedua, dapat menguraikan poin-poin gereja sebagai persekutuan terbuka menurut kitab suci dan ajaran gereja. Yang ketiga, dapat membuat refleksi penerapan semangat gereja sebagai persekutuan terbuka dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota umat Allah. Kita melihat di sini gereja harus menjadi sakramen. Sakramen artinya tanda dan sarana keselamatan Allah. Maka gereja harus menjadi tanda atau sakramen keselamatan bagi dunia. Untuk itu gereja tidak lagi bersifat eksklusif, tertutup, tetapi inklusif, yaitu terbuka. Marilah sebelum memulai pembelajaran kita membuka dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, siramilah kami dengan rahmat-Mu, agar melalui gerejamu terbentuk persekutuan cinta kasih sejati, sebagaimana yang telah diteladankan Yesus Kristus Putramu kepada kami. Bantulah kami agar melalui perjumpaan ini, kami semakin memahami dan menghayati persekutuan sebagai anggota gereja, dan semakin terlibat aktif dalam masyarakat. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adalah kita melihat langkah pertama di sini adalah latar belakang. Umat Katolik hidup di tengah dunia bersama orang lain dengan berbagai latar belakang, suku, bangsa, agama, serta keyakinannya. Dalam sejarah panjangnya masyarakat majemuk yang berkembang ini yakni secara teknologi maupun ilmu pengetahuan. Gereja Katolik pernah menutup diri dengan ajaran atau doktrin bahwa di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan dengan istilah extra ecclesiam nulla salus, ya. Ini artinya tidak ada keselamatan di luar gereja. Ajaran ini membuat gereja Katolik menutup pintu dialog dengan agama dan kepercayaan serta masyarakat lain pada umumnya. Sejarah gereja berubah ketika Konsili Vatikan II, yaitu tahun 1962 sampai tahun 1965. Membuka pintu-pintu dialog antara agama dan kebudayaan untuk membangun dunia sesuai kehendak Tuhan. Di sini ada perubahan cara pandang gereja berkaitan dengan pergeseran model gereja sebelum dan sesudah Konsili Vatikan II. Maka untuk memahami hal tersebut, cobalah perhatikan dengan seksama gambar-gambar berikut ini. Ya, di sini ada gambar model gereja yang pertama, yaitu gereja umat Allah model institusi berbentuk piramidal. Kalian bisa melihat dari bawah ke atas, itu mulai dari umat Allah, biaran-biarawati, imam, uskup sampai ke paus. Ya, silakan diperhatikan model gereja ini. Yang model gereja yang kedua adalah model gereja umat Allah persekutuan umat. Di sini berbentuk lingkaran. Kamu bisa melihat di tengahnya ada lingkaran kecil yang hurufnya P, di situ ditujukan kepada Kristus atau kepada Yesus. Dan di sini dikelilingi atau dilingkari oleh imam, biaran-biarawati, awam, dan uskup. Dan di sini duduk bersama secara melingkar. Nah, silakan kamu melihat model kedua ini. Dari kedua model pertama dan kedua ini, kita melihat di sini ada beberapa pertanyaan yang dalam hati kita menanya. Pertama, apa makna gambar model gereja yang pertama? Yang kedua, apa makna gambar model gereja yang kedua? Ketiga, apa bedanya antara model gereja institusionalisasi piramidal dan gereja persekutuan umat Allah? Dan yang keempat, apa pengaruh dari masing-masing model gereja tersebut? Kita bisa melihat jawabannya di sini. Ya, sebelum Konsili Vatikan II, gereja mempunyai model atau bentuk institusional hierarkis piramidal. Apa saja yang ada di dalam gereja model ini? Yang pertama, para hierarkis atau paus, uskup, dan para tabisan menguasai umat. Yang kedua, organisasi secara lahiriah ini yang berstruktural piramidal tertata rapi. Yang ketiga, mereka memiliki kuasa untuk menentukan segala sesuatu bagi seluruh gereja. Sedangkan umat hanya mengikuti saja hasil keputusan hierarki. Yang berikut model ini cenderung imam sentris atau hierarki sentris, berpusat kepada imam, berpusat kepada hierarki. Artinya hierarki pusat gerak gereja.
Berikut, gereja model piramidal cenderung mementingkan aturan, lebih statis dan syarat dengan aturan. Yang terakhir, gereja sering merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan, bahkan bersikap triumfalistik atau memegahkan diri. Yang berikut kita lihat, setelah Konsili Vatikan kedua, ada keterbukaan dan pembaharuan cara pandang pada gereja sebagai persekutuan umat. Yang pertama, gereja tidak lagi hierarki sentris, melainkan kristosentris, seperti berbentuk lingkaran tadi. Artinya Kristuslah pusat hidup gereja. Sedangkan kaum hierarki, awam dan biarawati sama-sama mengambil bagian dalam tugas Kristus dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan talenta dan kemampuannya masing-masing. Gereja lebih bersikap terbuka dan rela berdialog untuk semua orang. Gereja meyakini bahwa di luar gereja pun terdapat keselamatan. Adanya paham gereja sebagai umat Allah yang memberikan penekanan pada kolegialitas episkopal. Di sini adalah keputusan dalam kebersamaan. Adanya pembaruan atau aggiornamento yang mendorong umat untuk terlibat dalam berpartisipasi serta bekerja sama dengan para klerus. Kepemimpinan gereja dalam model bentuk kedua ini adalah didasarkan pada spiritualitas Yesus yang melayani para murid-muridnya. Maka konsekuensi yang dihadapi oleh gereja sebagai umat Allah adalah hierarki yang ada dalam gereja bertindak sebagai pelayan bagi umat dengan cara mau memperhatikan dan mendengarkan umat. Selain itu, keterlibatan umat untuk mau aktif dan bertanggung jawab atas perkembangan gereja juga menjadi hal yang sangat penting. Maka hierarki dan umat atau awam diharapkan dapat menjalin kerjasama sebagai partner kerja dalam karya penyelamatan Allah di dunia ini. Ya, di sini kita lihat berikut adalah gerakan pembaruan yang terjadi dalam gereja yang nampak. Gerakan pembaruan itu apa saja? Ini penting, perlu kamu ingat. Yang pertama adalah umat punya hak dan wewenang yang sama, tetapi tetap ada batasnya, khususnya ikut menentukan kegiatan liturgi di paroki melalui wadah dewan paroki. Yang kedua, gerakan pembaruan ini tidak hanya menyangkut kepemimpinan gereja saja, melainkan lebih dari itu, menjangkau masalah-masalah dunia. Yang ketiga, susunan kepengurusan dewan paroki bukan lagi piramidal, melainkan lebih merupakan kaitan yang bekerja sama dan saling melengkapi. Intinya, gereja mengundang orang beriman untuk berkomunikasi, terlibat, dan diubah. Kita lanjutkan. Berikut adalah langkah kedua. Langkah kedua di sini adalah makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka menurut ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Kita lihat yang pertama adalah menurut ajaran gereja, yaitu ad gentes. Ad gentes ini adalah ajaran gereja tentang persekutuan terbuka. Ad gentes yang artinya kepada bangsa-bangsa, merupakan salah satu doktrin yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan kedua. Isinya tentang misioner gereja atau pewartaan gereja kepada bangsa-bangsa. Ya, di sini artikel ke-10 berbicara tentang yang pertama, gereja yang diutus oleh Kristus untuk memperlihatkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan segala bangsa. Yang kedua, menyadari bahwa karya misioner yang harus dilaksanakannya memang masih amat berat, sebab masih ada 2 miliar manusia yang jumlahnya makin bertambah. Dan yang berdasarkan hubungan-hubungan hidup budaya yang tetap, berdasarkan tradisi-tradisi keagamaan yang kuno, berdasarkan berbagai ikatan kepentingan-kepentingan sosial yang kuat, terhimpun menjadi golongan-golongan tertentu yang besar, yang belum atau hampir tidak mendengar warta Injil. Berikut di kalangan mereka ada yang tetap asing terhadap pengertian akan Allah sendiri, ada pula juga yang jelas-jelas mengingkari adanya Allah, bahkan ada kalanya yang menentangnya. Nah, untuk dapat menyajikan kepada semua orang misteri keselamatan serta kehidupan yang disediakan oleh Allah, gereja harus memasuki golongan-golongan itu dengan gerak yang sama seperti Kristus sendiri. Jadi seperti Kristus sendiri. Ketika ia dalam penjelmaannya mengikatkan diri pada keadaan-keadaan sosial dan budaya tertentu, pada situasi orang-orang yang sehari-hari dijumpainya. Nah, ini adalah artikel dari Ad Gentes. Silakan kamu harus mengingat-ingatnya. Berikut kita lihat yang berikut adalah beberapa pertanyaan di sini untuk kita menanya. Yang pertama, apa makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka menurut Ad Gentes artikel 10 tadi? Lalu apa pesan dokumen tersebut untuk kehidupan gereja Katolik saat ini? Ya, pertanyaan ini kita melihat kira-kira jawabannya seperti ini. Yang pertama, gereja diutus
oleh Kristus untuk memperlihatkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan segala bangsa. Jadi menyalurkan cinta kasih Allah ini kepada semua orang, ya, tanpa terkecuali, dan segala bangsa. Yang kedua, sama seperti Yesus, gereja harus memasuki golongan-golongan manusia apa saja, termasuk keadaan sosial, budaya, untuk memertakan dan melaksanakan karya keselamatan Allah bagi semua orang. Ya, kita lanjut, kita lihat di sini mendalami kitab suci dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 dan dilanjutkan surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus yang pertama pasal 12 ayat 12 sampai 27, cara hidup jemaat. Ya, kita lihat di sini cara hidup jemaat. Anak-anak bisa membuka kitab suci dan membaca, atau juga bisa melihat di layar ini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Silakan kita melihat di sini ada beberapa pertanyaan penuntun. Yang pertama, apa saja yang menarik dari cara hidup umat yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 4, 32 sampai 37. Lalu yang kedua, gambaran gereja model apa yang terungkap dari kisah tersebut? Yang ketiga, apakah cara hidup umat itu dapat kita tiru secara harafiah? Mengapa? Ya, kira-kira ada pertanyaan pertama, kedua, ketiga nih kalian bisa menjawab ya ketika kamu sudah membaca dan merenungkan bacaan tersebut. Nah, ini jawabannya seperti ini. Yang pertama, kitab suci di atas memberikan gambaran yang ideal terhadap komunitas atau persekutuan umat perdana. Cara hidup umat perdana tersebut tetap relevan bagi kita hingga saat ini, sekarang ini. Kebersamaan dan menganggap semua adalah milik bersama mengungkapkan persahabatan yang ideal pada waktu itu. Yang pokok ialah, ini penting kamu harus lihat, yang pokok ialah bahwa semua anggota jemaat dicukupi kebutuhannya dan tidak seorang pun menyimpan kekayaan bagi dirinya sendiri, sementara yang lain berkekurangan, jadi saling melengkapi kebutuhannya. Yang kedua, model gereja seperti apa? Yang kita lihat adalah model gereja persekutuan terbuka umat Allah ya, model gereja yang kedua melingkar tadi. Yang berikut, mungkin saja kita tidak dapat menirunya secara harafiah, sebab situasi sosial ekonomi kita sudah sangat berbeda. Namun, apa yang bisa kita telusuri, yang kita bisa lihat adalah semangatnya. Semangat dasarnya dapat kita tiru, yaitu kepekaan terhadap situasi sosial ekonomi sesama saudara dalam persekutuan umat. Kebersamaan kita dalam hidup menggereja tidak boleh terbatas pada hal rohani seperti doa, perayaan ibadah, kegiatan-kegiatan pembinaan iman, tetapi juga harus menyentuh kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya seperti yang sekarang kita galangkan dalam komunitas basis gereja. Ya, itu kira-kira jawabannya. Ya, kita lihat di sini Paus Fransiskus mengatakan pergilah keluar, ya, pergilah, ini kisah yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Coba kita lihat di sini bagaimana kita menghayati gereja sebagai persekutuan umat yang bersifat terbuka. Mari kita simak kisah ini. Nah, pada tanggal 19 Mei 2013 sekitar 200.000 orang dari berbagai organisasi kelompok gerakan hadir di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma untuk menghadiri hari yang diperuntukkan bagi mereka. Mereka datang dari berbagai negara dan daerah untuk beraudiensi dan berdialog dengan Paus Fransiskus. Dalam dialog dengan Paus Fransiskus ada 4 pertanyaan yang dia ajukan, antara lain. Yang pertama, bagaimana kita bisa sampai tahap kedewasaan dan bagaimana cara untuk mengalahkan kelemahan yang ada dalam diri kita? Nah, Paus menjawab, pertanyaan yang pertama dengan sebuah cerita. Saya sungguh mempunyai keberuntungan karena saya tumbuh dalam keluarga yang mempunyai kehidupan rohani yang cukup kuat.
Walaupun sederhana yang diajarkan namun secara konkret dan saya bisa melaksanakannya. Kata Paulus seperti ini, nenek saya mengajarkan saya tumbuh dalam iman. Ia mengajarkan saya berdoa, menceritakan kitab suci, ajaran gereja, dan juga tradisi Jumat Agung. Yesus wafat untuk kita dan akan bangkit dari kematiannya. Saya menerima pewartaan yang pertama kali dari nenek saya. Ia mengajarkan juga untuk menyerahkan rasa takut kepada Tuhan. Nah, kita semua lemah namun Tuhan lebih kuat. Dengannya kita akan merasa aman. Iman akan tumbuh jika kita hidup bersama Tuhan. Ujar Paus Fransiskus. Yang berikut. Pertanyaan kedua, apakah yang paling penting dalam hidup? Nah, kalian bisa ini. Paus Fransiskus menjawab, Yesus ya. Yang penting dalam hidup adalah Yesus. Jika kita berjalan bersama dalam sebuah organisasi kelompok tanpa menyertakan Yesus, kelompok tidak akan berjalan. Kita diundang untuk hidup dalam Roh Kudus, jangan terlalu banyak berbicara. Namun kesaksian hidup sangatlah diperlukan. Penting ya buat kalian. Jadi apapun dalam hidup kamu yang kamu bawa adalah Yesus. Berjalan bersama Yesus. Yang berikut. Pertanyaan ketiga, bagaimana caranya gereja yang miskin dapat membantu yang miskin juga? Apa yang bisa dilakukan oleh gereja kepada masyarakat dalam situasi zaman sekarang ini? Nah, Paus Fransiskus menjawab, kita harus menghayati Injil dan memberikan yang baik yang bisa kita berikan. Gereja bukanlah gereja gerakan politik dan juga bukan sebuah organisasi. Kita bukanlah organisasi kemanusiaan. Jika kita menjadi sebuah organisasi sosial atau kemanusiaan saja, maka kita akan kehilangan garam terasa hambar. Bila hanya sebuah organisasi yang kosong, hal yang membahayakan bahwa menutup diri sendiri. Nah ini, menutup diri. Menutup diri berarti kurang sehat atau dapat dikatakan sakit. Gereja harus keluar dari diri sendiri menuju keberadaannya. Memang jika keluar ada berbagai masalah. Namun lebih baik daripada gereja yang menutup diri, seperti gereja yang sakit. Maka dikatakan oleh Paus, pergilah keluar, pergilah ya. Keluar dari budaya keegoisan, budaya sampah, menuju pada budaya kebersamaan. Bertemu dengan yang lain, dengan Yesus dan dengan saudara-saudari. Mulai dari yang miskin, yang kurang diperhatikan, dan yang menderita. Nah, poin ini penting sekali buat kalian bahwa kita jangan menutup diri. Kita harus pergi, keluar, pergilah seperti dikatakan oleh Paus. Ya, kita lanjut. Pertanyaan yang keempat yang ditanyakan, bagaimana dapat mewartakan iman? Ya, jawab Paus Fransiskus begini. Untuk mewartakan kabar gembira diperlukan dua keutamaan. Yang pertama adalah keberanian dan kesabaran. Seperti saudara kita Zabat Bati, seorang pejabat pemerintah Pakistan yang karena membela kebenaran dan 2 orang miskin dia dibunuh tahun 2011. Ia telah memberikan kesaksian dengan gagah berani. Sebagai martir, ya, bagaimana mewartakan iman kita juga sebagai martir. Kita semua dipanggil untuk menjadi saksinya, menjadi martir dalam kehidupan sehari-hari. Sekecil apapun, seorang Kristiani harus bisa menjawab dan membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kita mencoba untuk menyatukan diri bersama saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Ini penting ya, bagaimana kamu bisa mewartakan iman, harus mewartakannya dengan berani, dan juga sabar, dan juga bisa menjadi martir, menjadi saksi-saksi hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dari kisah yang disampaikan oleh Pak Paus tadi, pergilah keluar, pergilah. Di sini ada 3 pertanyaan penuntun. Yang pertama, apa pandangan Paus Fransiskus tentang gereja Katolik? Yang kedua, hal-hal apa saja yang menghambat gereja dalam pergaulannya di dunia? Lalu yang ketiga, apa semestinya sikap kita sebagai anggota gereja saat ini? Nah, kira-kira dari pertanyaan ini jawabannya, penjelasannya. Yang pertama, Yesus adalah pusat gereja. Tanpa Yesus kita tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya ya. Tanpa Yesus gereja tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya, gereja yang hidup itu adalah kita ini ya. Yang kedua, gereja harus keluar dari diri sendiri menuju keberadaannya. Memang jika keluar ada berbagai masalah, namun lebih baik daripada gereja yang menutup diri seperti gereja yang sakit. Baik, itu sebagai kisah dari Paus yang menutup pertemuan kita. Dan ini adalah tugas-tugas untuk kamu kerjakan. Yang pertama, kamu membuat refleksi tertulis berdasarkan bacaan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27.
Yang kedua, kamu menuliskan sebuah artikel tentang keterlibatan dirimu ya, sebagai umat Katolik yang menghayati gereja sebagai persekutuan yang terbuka dalam hidup bermasyarakat. Dan yang ketiga, membuat clipping beberapa berita media cetak tentang keterlibatan gereja Katolik dalam kegiatan kemasyarakatan bersama umat dari agama dan kepercayaan lain, dan memberikan tanggapan analisis terhadap tertulis pada clipping tersebut. Ya, minimal 5 lah. Ya, minimal 5 clipping kamu bisa cari. Kalau 2, 3 ya batas itu. Batas 5 ya. Kalau 2, 3 jangan cuma 1. 2, 3, 4, 5. Bisa kamu tempel atau kamu cari lalu kamu jelaskan menganalisis ya. Tugas-tugas itu dijadikan satu ya, diketik, dijilid dan dikumpulkan di sekolah batas sampai pertemuan berikutnya. Ya, tidak dikumpulkan di Google Classroom, tetapi tugas-tugas itu kamu ketik atau kamu yang tidak ketik mau tulis tangan juga boleh, lalu kamu jilid, kamu klip yang bagus, lalu kamu kumpulkan di sekolah. Itu saja materi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam pertemuan kami ini. Kiranya pertemuan ini menghantar kami kepada pemahaman dan penghayatan yang utuh dan benar tentang gereja-Mu. Anugerahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, agar menyemangati kami untuk menempuh persekutuan yang suci sebagai anggota gereja-Mu. Demikian juga anugerahkanlah kami anak-anak-Mu ini hati yang suci, agar semakin terlibat dalam suka duka kehidupan masyarakat melalui potensi-potensi kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.